sebuah cerita legenda tentang rahasia cinta di balik rumah gadang tua. Yuk, kita simak ceritanya. Di sebuah kampung kecil di Sumatera Barat, tepat di pinggir sawah yang luas, membentang, dan dikelilingi bukit hijau, berdiri sebuah rumah gadang tua. Rumah itu sudah lama kosong, hampir puluhan tahun tak berpenghuni. Dinding kayunya mulai kusam, cat ukirannya pudar, dan sebagian atap sengnya sudah berkarat dimakan waktu. Meski begitu, bentuknya masih gagah atap melengkung khas Minangkabau, menjulang seperti tanduk kerbau, seakan menantang langit. Orang-orang kampung biasa menyebutnya rumah gadang Mayang, karena konon dulunya rumah itu milik keluarga seorang gadis cantik bernama Mayang. Namun, yang lebih sering terdengar bukanlah cerita tentang kecantikannya, melainkan kisah-kisah menyeramkan yang terjadi setelah rumah itu kosong. Banyak warga yang mengaku pernah mendengar suara perempuan menangis di malam hari. Ada yang melihat sosok perempuan berbaju putih duduk di jendela lantai 2. Bahkan ada juga cerita seorang pemuda yang pernah nekat masuk ke rumah itu, lalu sakit keras berhari-hari, mulutnya terus mengigau, menyebut nama Mayang. Mayang. Karena itu, rumah gadang tua itu dianggap angker. Tak ada satupun warga yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Tapi bagi Andra, seorang mahasiswa arsitektur dari Padang, cerita-cerita itu justru menjadi daya tarik. Ia sedang mengerjakan skripsi tentang arsitektur rumah gadang Minangkabau, dan rumah tua itu dianggap salah satu peninggalan yang masih utuh. Meski terbengkalai, guru pembimbingnya bahkan menyarankan agar ia meneliti langsung ke lapangan. Dan kebetulan, lewat seorang kenalan, Andra mendapatkan izin untuk meneliti rumah gadang tua tersebut. Saat pertama kali menginjakan kaki di halaman rumah, Andra langsung merasakan hawa yang berbeda. Rumput liar menjulang tinggi, beberapa pohon mangga tumbuh tak terurus di samping rumah, dan suara burung gagak terdengar dari kejauhan. Angin sore berhembus pelan, tapi entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Andra berhenti sejenak, menatap bangunan tua itu dari bawah. Rumah gadang, rumah penuh sejarah, gumamnya pelan. Mencoba menenangkan diri. Ia menggenggam buku catatan di tangan kiri, sementara kamera tergantung di lehernya. Tangga kayu menuju serambi depan berderit saat diinjak. Debu beterbangan menempel di celana jeansnya. Saat pintu kayu besar itu didorong, bunyinya berdecit panjang, seperti jeritan orang kesakitan. Andra refleks menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Kosong. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Begitu masuk, aroma apek langsung menyeruak, menusuk hidung. Lantai papan berdebu. Beberapa perabot tua masih berserakan. Kursi goyang, lemari kayu dengan kaca retak, dan meja panjang yang kakinya patah satu. Di dinding terpampang ukiran khas Minang yang sudah pudar warnanya, tapi tetap indah dipandang. Andra melangkah perlahan. Setiap langkah menimbulkan suara krik yang bergema di seluruh ruangan. Suasana hening membuat suara itu terdengar jelas, bahkan terlalu jelas. Namun, yang paling menarik perhatian Andra adalah sebuah lukisan besar yang tergantung di ruang tengah. Lukisan seorang perempuan muda, mengenakan baju kurung Minang, rambut panjang tergerai rapi. Wajahnya cantik, senyumnya tipis, matanya tajam, namun lembut, seakan menatap langsung pada siapapun yang melihatnya. Andra mendekat, menyingkirkan debu dengan tangannya. Di bawah lukisan itu tertulis nama Mayang. Andra bergumam, jadi ini dia, Mayang. Ia mengamati wajah di lukisan itu lebih lama. Ada sesuatu yang aneh, senyumnya samar, tapi tatapan matanya terasa hidup, seakan bukan sekadar goresan kuas, melainkan sepasang mata yang benar-benar sedang memperhatikannya. Andra mundur setapak, lalu mengalihkan pandangan ke sekeliling ruangan. Tapi, perasaan itu tetap ada, seperti ada yang sedang memperhatikannya. Dari berbagai sudut, hari semakin sore. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela yang kacanya pecah sebagian. Debu menari-nari di udara, membentuk bayangan samar. Andra membuka buku catatan, mulai menulis sketsa
dan beberapa poin tentang struktur rumah. Ia mencoba fokus. Meski sesekali matanya kembali melirik ke arah lukisan Mayang. Waktu berjalan lambat. Jam di tangannya menunjukkan pukul 5 sore. Ia tahu, sebentar lagi matahari akan tenggelam. Dan warga kampung sudah memperingatkan agar jangan berada di rumah itu saat malam tiba. Tapi rasa penasaran Andra terlalu besar. Ia memutuskan untuk bermalam 1 malam di sana. Demi penelitian sekaligus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa cerita-cerita seram itu hanya mitos. Menjelang senja, Andra duduk di serambi depan, menatap langit yang mulai memerah. Suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Angin yang berhembus terasa lebih dingin. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan rasa gelisah yang tiba-tiba muncul. Begitu malam turun, suasana berubah drastis. Hening, terlalu hening. Hanya suara serangga malam yang terdengar samar. Andra menyalakan lampu kecil di kamarnya, meletakkan kamera di meja, lalu berbaring di kasur tipis yang ia bawa sendiri. Tapi mata tak kunjung terpejam. Suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya pelan, seperti langkah kaki yang menyeret di lorong. Srek, srek, srek. Andra membuka mata, duduk perlahan. Ia menajamkan telinga. Suaranya semakin jelas, semakin dekat. Ia meraih senter, lalu memberanikan diri membuka pintu kamar. Lorong itu gelap, hanya sedikit cahaya dari lampu minyak tua di ujung. Tapi kosong, tak ada siapa-siapa. Andra, tenang. Mungkin tikus, bisiknya pada diri sendiri. Mencoba logis, ia kembali ke kamar. Namun, saat hendak menutup pintu, matanya tertuju pada ruang tengah. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu. Lukisan Mayang. Lukisan itu tampak berbeda. Wajahnya terlihat lebih jelas dalam gelap, matanya seolah berkilat. Dan Andra bersumpah, ia melihat bibir di lukisan itu bergerak sedikit. Dek. Jantung Andra berdetak kencang. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Kali ini, lukisan itu normal. Tak ada yang berubah. Halusinasi. Cuma halusinasi, gumamnya. Meski keringat dingin mulai membasahi pelipis. Ia kembali masuk kamar, menutup pintu rapat, dan mencoba tidur. Namun, justru saat itulah, suara lirih terdengar jelas dari ruang tengah. Suara perempuan, "Aku masih menunggu." Andra terperanjat. Suara itu begitu nyata, pelan, tapi jelas. Tubuhnya gemetar. Ia menarik selimut, menutup kepala, tapi suara itu tetap terdengar. Kali ini, lebih dekat. "Aku menunggu cintaku kembali." Mata Andra membelalak di balik selimut. Malam pertamanya di rumah gadang tua itu baru saja dimulai. Dan ia sadar, cerita warga tentang arwah Mayang bukan sekadar dongeng. Lanjutkan di bab berikutnya.